percaya sama Tuhan Yesus saja. Saya nggak butuh itu, Bu. Saksi Yehova juga percaya Tuhan Yesus. Saya minta literatur. Kalau Kejadian 1:26 bukanlah Tritunggal. Coba literaturnya dari mana? Saya nggak minta yang lain. Saya nggak mau pakai sudut pandang. Itu subjektif. Saya mau objektif. Ada literaturnya? Ada literaturnya, Bu Meli? Oke, tidak ada literatur, guys. Ya, jadi kami tidak bergosip. Kami tanya literatur. Kami tanya argumentasi kalian. So simple, guys. Coba. Yang tidak sepakat itu Tritunggal dalam Kejadian 1 ayat 26, silakan naik dan diskusi dengan kami. Ya. Shalom. Halo, shalom. Selamat malam. Selamat malam kembali. Baik. Islam atau Kristen jangan merokok dulu, Pak. Baik, guys. Dulu ya. Baik, syukurlah puji Tuhan masih tetap saya menuhankan Tuhan Yesus. Berarti Kristen saya. Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oke, baik. Saya ingin tanya, apakah Bapak sepakat Kejadian 1:26 bukan Tritunggal? Saya nggak mengerti, makanya saya minta untuk penjelasan ini, ayat 26 ini. Ya. Karena setahu saya penjelasan Yesus di dalam Tritunggal, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 atau 19. Di situ setahu saya, tapi kalau kita merujuk dalam kejadian ini, saya nggak menemukan. Maaf saudaraku ya, ini istilahnya kita saling ini ya. Maksudnya tidak menemukan itu Tritunggal gitu. Ya nggak menurut saya menemukannya. Jadi Bapak Tapi tidak Yesus, percaya kata kita itu adalah Tritunggal. nah ini nenek saya cerita dulu ya, karena nenek saya ini bagian juga orang yang beriman. Iya, Dia saya ingin tahu langsung secara apa yang pandangan Bapak. Ya, yang saya tanya adalah jangan lari ke nenek atau opung atau lain dulu, Pak. Ini Kejadian 1 ayat 26 kan kita baca. Baiklah, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini Tritunggal atau bukan, Pak? Nah inilah pertanyaan saya. Ini kepada siapa dia berbicara ini? Saya tanya, ini Tritunggal atau bukan? Karena Bukan, kalau memang menurut pandangan dari Sofiatul ini bukan Tritunggal. Semua denom gereja mayoritas itu mengajarkan Kejadian 1 ayat 26 itu sebagai Trinitas, tidaklah benar. Saya maklum itu. Kalau menurut Sofiatul itu tidak benar. Makanya saya bilang nggak ada saya ketemukan itu kedekatan Tritunggal di situ. Berarti itu bukan Allah. Di mana saya dapat Tritunggal itu di dalam perkataan Yesus dalam Matius pasal 28 Ya, ayat 19. Itu berarti Kejadian 1:26 itu bukan Allah. Loh, ini makanya saya tadi bernarasi sedikit. Saya tanya Bapak, menurut Bapak Kejadian 1:26 kata kita itu bukan Allah atau bukan? Begini, RK, ini kan sama-sama Kristen kita ini. Saya Samanya kita. Tritunggal saya Tritunggal. Pemahaman kami, Gini. yes, jadi firman ini berbicara kepada malaikat. Nah, malaikat itu yang tidak wujud manusia yang Silakan, dibentuknya, Bang Joseph. itulah yang membodohi Adam. Itulah yang mencelakai Adam. Jadi kata kita itu malaikat. Nah, makanya ini Oke, baik. sebetulnya Silakan, Bang Joseph. maaf ya. Sang sumber itu duluan dia menciptakan perkataannya ini menjadi yang berkata-kata. Nah, Yesuslah yang nanti yang menjelaskan. Makanya dikatakan Edis itu benar. Kalau memang itu Yesus itu tidak percaya dia utusan dari sang sumber, sudah cukup. Saya tidak pernah dengar. Offset, Bapak nggak sudah mulai melebar kemana-mana yang tidak sesuai dengan tema. Daripada saya pusing dan teman-teman di sini pusing, mending langsung saja saya cut.
Karena sampai dengan detik ini Bapak tidak bisa menyediakan di mana bukti bahwa di situ adalah Allah berbicara dengan malaikat. Sedangkan saya dan Bang RK tadi sudah pakai data, lengkap data kami. Bang RK dari buku, saya dari internet, dari website gereja apostolik seperti Katolik dan Ortodoks, dan juga dari websitenya teman-teman Protestan yaitu Sarapan Pagi, Ibu Rita Wahyu. Yang di situ jelas mengatakan bahwa tafsiran mengenai kata kita di situ adalah Allah Tritunggal. Bapa sedang berbicara dengan firman dan rohnya. Kalau Anda merujuk perjanjian baru, ini sudah beda konteks, Pak. Jangan Anda itu saking kelamaan dengerin orang yang cuma modal belangkon sama kacamata hitam membangga-banggakan belajar Islam 13 tahun, Anda langsung percaya. Pertanyaan saya, di Alkitab ada nggak tertulis Anda harus percaya kepada Edis? Tidak. Alkitab mengajarkan Anda harus percaya kepada para rasul. Lukas 10 ayat 16. Dia yang mendengarkan kamu telah mendengarkan aku. Dia yang menolak kamu telah menolak aku. Jadi kalau Bapak menolak ajaran para rasul, Bapak sudah bukan Kristen. Walaupun Bapak merasa diri Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena perhatikan, pembenaran di hadapan Kristus itu bukan atas dasar justifikasi pribadi Bapak. Maka saya kembalikan Kejadian 1 ayat 26 Bapak. Dari data-data yang saya dari Bang RK tampilkan, jelas itu Tritunggal. Bahkan Bu Sofi sendiri mengakui gereja-gereja baik Katolik, Ortodoks, Protestan bahkan menafsirkan kata kita sebagai Tritunggal. Sekarang Bapak bergereja berdasarkan gereja Protestan Bapak atau gerejanya Edis? Silakan dijawab. Saya prosesan ya. Makanya saya sebetulnya kalian Gembala ini berdua Bapak saya namanya siapa? benarkan. Gembala Bapak namanya siapa? Yang tadi Pak Yusuf dan Gembala Bang Bapak Saudara namanya RK. siapa? Gembala Bapak namanya Asal siapa? usul Gembala Bapak dari mana namanya asal siapa? usul malaikat yang sudah menjadi iblis itu dulu? Dari mana asal usulnya? Itu aja. Di situ kita tahu nanti. Sudah tadi Bahwa disampaikan. Fokus tema, Pak. Pak Elman, jangan emosi, Pak Elman. Kita di sini diskusi baik-baik, Pak Elman. Pak Elman, Maaf. tolong Pak, sudah tua, jangan emosi, Pak. Jangan emosi, Pak. Di sini diskusi menggunakan data dan akademis, Pak. Maksud katanya di situ kita buang Bapak, yang saya tanya di sini jelas, Pak. Kalau Bapak bilang itu bukan Tritunggal, literaturnya mana, Pak? cara Yesus itu adalah Pak, Allah sendiri. jangan emosi, Itulah Pak. Jangan emosi, Pak. Kalem. pendekatan Yesus. Diam. Di sini kalem. Maaf, saya tidak sopan dengan Anda. Anda tidak sopan. Jangan emosi. Ya. Jangan begitu kalau memang gitu. Jangan emosi di sini. Saya ajak kalian berdiskusi dengan baik, dengan kepala dingin, dengan literatur, dengan akademis. Bukan dengan emosi. Paham? Tolong jangan emosi. Anda bisa berdiskusi dengan baik atau tidak di sini. Anda sebagai orang tua tunjuklah teladan yang baik. Ya, bukan menunjukkan teladan yang tidak baik di sini. Tahu malu sudah tua, Pak. Ya. Kamu naik ke atas kejang-kejang, saya tunjukkan mana literaturnya. Kalau itu bukan Tritunggal, lalu itu apa? Ya. Jadi tolong, bukan kejang-kejang naik ke atas. Saya dengan Joseph boleh menunjukkan literatur. Kamu naik ke atas, tidak tunjukkan literatur, kamu ngamuk-ngamuk. Inilah kebiasaan buah dari ajaran itu. Ya. Yang Islam tidak usah naik ya, karena kami lagi fokus dengan intern kami. Jangan marah-marah. Halo, selamat malam. Jangan emosi. Bisa diskusi baik-baik, Pak? Saya naikin lagi. Saya kasih kesempatan sekali. Bisa Jadi berdiskusi begini, dengan Reka. baik. Bisa diskusi dengan baik, menunjukkan literatur. Ya. Ayo. Oke. Aku kan nggak Kami kasih sudah ngomong menunjukkan. Kamu ngomong Kita terus, Pak. diskusi dengan Jadi gini, Pak. Kristen Dengar ini. dulu. Anda dengar. Kami sudah menunjukkan, saya oke, dengan saya Bang dengar. Joseph sudah menunjukkan literatur bahwa Kejadian 1 ayat 26 adalah ajaran Tritunggal dari ajaran berdasarkan pandangan-pandangan dari bapak-bapak gereja. Ya, Anda mengatakan itu bukan Tritunggal. Sekarang
Argumentasinya apa, berdasarkan literatur apa? Coba tunjukkan kepada kami. Bukan dengan sudut Aduh, pandang RK, perspektif pribadi. ada saya dapat perkataan atau Turun. Saya tidak butuh ocehanmu di sini. Saya butuh literatur. Jawablah literatur dengan literatur. Bukan literatur dengan congor. Maaf. Ya. Saya butuh literatur, bukan yang lain ya. Ya. Anda kalau tidak bawa literatur tidak usah di sini. Ya. Karena kami di sini berusaha untuk menggunakan data yang lengkap untuk berargumentasi, tapi kalau Anda tidak gunakan data yang lengkap tidak perlu. Nah, ini tidak jelas ini. Islam ini. Islam tidak usah naik. Akut sekali kalian ini. Ya. Oke, silakan. Saya boleh menggunakan 2 literatur loh ini. Lalu Anda hanya modal congor doang gitu ya. Halo, Shalom. Joseph menggunakan berapa literatur? Salve, Kristen atau bukan? Nah, saya cuma mau bicara saya ini ke mana ya? Kenapa sih kita orang Kristen saling menjelek-jelekan? Abang itu Katolik saja, atau Bang. bukan? Iya. Abang Katolik? Katolik. Paroki mana? Kalau kita di Sulawesi Utara, Bang. Ya, paroki apa? Paroki apa? Atau stasi apa? Kenapa ngaku Katolik tapi ditanya paroki apa, tipu gitu kan? Turun. Ya. Ngaku Katolik. Ya, ditanya paroki apa, bingung. Kalau saya ditanya paroki apa, Reina Rosario Kewapante, saya langsung jawab. Keuskupan Maumere. Simple. Ditanya paroki apa, ngaku Katolik, paroki apa, bingung. Jangan tipu. Kenapa suka tipu seperti itu ya? Hanya untuk memuluskan perspektif kalian. Salam Bang RK. Shalom. Bang Kiri Joseph. Kristen atau bukan? Protestan Bang. Baik, silakan. Apakah Anda sepakat Ini kejadian tentang 1 ayat 26 bukan Tritunggal? yaitu jelas Tritunggal tuh kita. Baik. Terus masalahnya apa Bang nih? Tidak ada masalah. Tritunggal tuh. Tidak ada masalah, Bang. Karena masalahnya ini, Bang. Semua genom gereja, mayoritas itu mengajarkan kejadian 1 ayat 26 itu sebagai trinitas. Tidaklah benar. Saya maklum itu kenapa? Karena doktrin dan dogma gereja itu kebanyakan pendeta. Masalahnya ada di Sofiatul, Pak. Berarti itu subjektif dia itu lah Bang. Ya. Ya Abang nggak bisa konfirmasi langsung ke dia ya gitu. Orangnya saya buka karpet merah kok di sini. Terus aku paham. Karena gini ya Bang, nanti kita Bahkan saya sesama buka karpet Kristen, merah kalau memang dia mau di Superboy. Boleh, saya mau. kalau saya bilang itu ya asli ya memang Tritunggal itu yang satu kejadian 126. Cuma ya kalau saya lihat mungkin Bu Sophie itu ya subjektif dia lah itu. Tapi memang nggak bisa juga jadi tolak ukur. Tapi ya salah juga dia mewakili beberapa denom gereja gitu ya kan pernyataan dia kan. Itu juga memang aku nggak terima. Saya ini Protestan Bang ya. Oke, saya tahu. Gitu aja sih. Oke, kasih. Ya aku minta gini Bang, sesama apa namanya kita, sesama anak Tuhan, sesama percaya Kristus ya kalau bisa ya akur-akur Maaf, aja. kalau dia menolak Tritunggal dalam kejadian 1:26 dia bukan pengikut Kristus. Oh gitu ya. Simple. Ya, makasih. Gitu aja, Bang. God bless you, Bang. Oke, makasih Bang ya. Sehat selalu Bang ya. God bless Ya, you. salam. Shalom. Simple kok. Kami di sini terbuka kok. Ngapain kami harus takut-takut gitu? Mau berdamai dengan bidat? Maaf. No. Halo, selamat malam. Kristen atau bukan? Teman-teman. Ayo teman-teman. Ayo kali 3 teman-teman, kali 3. Halo klasik, Kristen atau bukan? Katolik Bang. Baik, mau nyampaikan apa Bang? Mau bertanya apa? Tentang statement malam hari ini? Enggak sih Bang. Ya saya bilang
Pak Paroki mana, semangat Pak? saja mewartakan Oh, iya. kebenaran. Paroki Tunjukkan mana? semangat untuk mewartakan kebenaran. Oke, baik, Bang. Ada suara anak-anak. Bisa sampaikan. Terima kasih, Bang, ya. Ada suara anak-anak, Bang. Maaf ya. Bang Jen dari tadi menunggu. Silakan. Hati-hati dengan ajaran itu, teman-teman. Halo? Halo, Kristen atau bukan? Ini Bang Jo, ini nggak ada yang berani naik. Ini gimana, Bang Jo? Cuma nyali di tempat lain, ini suruh di sini tidak berani nih Bang Joseph. Mana ini mereka ini ya? Ini nggak berani naik, udah kasih karpet merah, ada multi kok di bawah. Halo, Lendi. Halo. Oke, baik. Silakan. Ya, selamat malam Bang RK. Selamat malam, Kayaknya Pak. kita udah pernah diskusi ya. Baik. Udah pernah kita ketemu ya. Baik, berarti sekarang dengan Bang Joseph, boleh. Silakan. Bang Joseph, silakan. Ya. Silakan Bang Joseph. Dengan Bang Lendi dengan Bang Joseph, silakan. Boleh, Iya, boleh. silakan. Ya, silakan Bang Joseph. Bang Joseph, mau tanya saya tuh saya yang tanya. Loh, Pak Lendi yang tanya kami lah, silakan. Oke. Ini kan judulnya bantahan ajaran Sufiatul ya. Kalau dalam kejadian berapa tadi Bang RK? 1:26. Yang iya saya lebih cenderung ke Bang RK lah. Saya percaya Dengan itu Bang Tritunggal Joseph itu. sama, Iya. kami sama kok. Kami sama. Iya, sama. Ya, pemahaman saya dengan Joseph sama. Silakan Bang Joseph. Saya Protestan, saya setuju dengan ayat itu Tritunggal itu. Ya. Iya. Itu aja. Ya, Saya pokoknya gini. yakin dengan ayat itu menandakan Tritunggal itu. Nah, Dan pokoknya saya gini. juga kalau berhadapan dengan para ones-ones itu juga saya bawa. Nah, pokoknya gini Pak, yang anti dengan kata kita sebagai Tritunggal ya kalau nggak Islam ya Oneness. Makanya nih ada ini nih. Iya. Nih, saya bikin Katolik, Ortodoks, Protestan yang Tritunggal itu versus Bidat dalam kurung Islam, SSY, Oneness dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau anti Saya kalau Tritunggal, ketemu dengan Rian apa itu sama apa itu saya juga bawa itu. Mereka memang punya banyak bantahan juga tapi ya saya bertahan aja. Iya. Saya Oke, Pak. Terima suka kasih. bawa ayat Pak itu, Lendi gitu, setuju ya. dengan pendapat kami, jadi tidak menjadi masalah, Pak ya. Makasih, Pak. Tuhan memberkati, Pak ya. Oke. Tuhan berkati. Ya, shalom. Silakan. Oke, shalom. Yang kita cari yang tidak setuju. Ini sudah hampir 1 jam lebih. Kami menunggu. Ya, jangan sampai yang tidak setuju. Ini penting ini. Silakan, Ovid. Shalom. Nah, shalom. Apakah sepakat atau tidak sepakat dengan kami? Silakan. Tutup poin aja. Saya sih itu ya Bang, ajarannya ikut Bu Sofi sih karena saya ada bukunya yang bawain itu kejadian 1 ayat 26 itu apa sidang ilahi nih dari buku dari Silakan. seorang sekolah. Silakan buka. Ya. Ya, saya bukakan ya. Lihat sampulnya dulu. Siapa yang nulis? Silakan. Nih ya. Michael Heiser dari sekolah dari website dari mana itu? ini Lexham Press Bang, penerbit terkristen. The Unseen Realm bukunya. Namanya siapa? Michael Heiser, profesor. Michael
Heiser. Nih, biografinya. Gimana? Dia pahamnya sih Trinitas, cuman dia bilang itu Kejadian 1 ayat 26 itu Bang. Apa sidang ilahi? Oke, silakan. Oke, Apa pandangannya? udah tahu belum? Michael Heiser sudah dibantah dengan oleh Steve Copeland, sorry. Halo, sudah tahu belum? Beliau itu dibantah dulu. Jadi Bang RK dan teman-teman, Michael Heiser ini yang menerbitkan The Unseen Realm ini sudah dibantah oleh salah satunya seseorang yang bernama Steve Copeland. Ya, dibilang apa? What we have single person addressing group the members of Divine Council nih. Ya, Steve Copeland masalahnya juga sama. Beliau adalah seorang pastor, beliau seorang apologis, dan beliau itu sama seperti Michael Heiser, scholar Protestan. The point is, sesama mereka saja mereka bertentangan. Jadi kalau Anda bawa Michael Heiser, sayangnya Michael Heiser tidak mempunyai otoritas yang kuat. Karena Michael Heiser sudah ditentang oleh seorang pastor, apologis, teolog yang bernama Steve Copeland. Nih, saya tampilkan aja deh datanya nih. Siapa? Iya. Nih, saya tampilkan aja datanya ya. Ya. Jadi jangan asal percaya sama Sofiatul mentang-mentang dia kasih kamu itu website ini. Nih, Steve Copeland itu nih, sorry man. Tapi itu Plex Sampres Bang penerbitnya. Iya, mau penerbitnya Gramedia, Pustaka Al-Kausar, kalau memang yang bersangkutan ditentang ya kenapa? Baca di sini. A Biblical Critique of Dr. Michael Heiser, The Unseen Realm. The Unseen. Nih. Iya, dibantah. Ya, tapi apakah Steve Copeland itu profesor seperti itu? Iya. Makanya saya minta sama kamu tahu nggak Steve Copeland itu siapa? Nih. Beliau seorang pastor, beliau seorang apologis, beliau itu menerbitkan buku 14 buku yang berkaitan tentang sistematis teologi, komentari atau Bible studies, apologetic, Christian discipleship, religions, novel, and so on. Kalau kamu tahu Michael Heiser, harusnya kamu tahu Stephen Copeland, Scott Hahn, bahkan dan yang lain-lain. Karena mainan saya juga di situ. Beliau itu juga seorang yang kebetulan first class honors degree di bidang systematic theology and church history dari Otago University, New Zealand. Nih. Sudah? Paham? Ya, Jadi kalau kamu pakai Michael Heiser dan kamu tetap menggunakan kata tapi, ya kamu bantah saja. Michael Heiser itu tidak sepenuhnya benar. Kamu tahu honor degree kan? Oke, saya coba tunggu. Apa? Ya, tanya Sofia tuh lagi, chat. Iya. Apa ya? Atau saya tunjukin deh dari ini ya, buku dari Oxford University, Bang. Nih, jadi Michael Heiser itu juga dibantah oleh sesama teman-teman Protestan. Bahkan banyak institut-institut seperti ini, Theophilus Institute, baca di sini. Evaluating the Divine Council Theology of Michael Heiser and Christopher Coe's Adaptation nih. Ini ada bantahannya loh, bahkan sampai dibuat jurnal. Nih. Baca di sini bahkan dikatakan apa bro? Baca di sini. While I regard many elements of Heiser's theology as heretical. Nah loh, ternyata Heiser dikatakan sebagai heretik atau sesat. Karena apa? Mengatakan Divine Council seperti Sofiatul Al-Hayat yang mengatakan itu kata kita. Ini Theophilus Institute. Kamu cari Theophilus Institute ini apa? Lagi, kurang. Banyak loh yang menentang itu. Iya. Nih. Biola University. Nih, universitas-universitas. Nih, Biola University. Why Michael Heiser is probably wrong about Satan in the book of Job. Nih. Michael Heiser ini sudah sering ditentang loh oleh apologet,
ministry-ministry, pelayanan-pelayanan dari sesama Protestan, para pastor-pastor Protestan, teolog-teolog Protestan, itu ditentang loh Michael Heiser. Tapi sebanyakan dari pandangannya itu dikatakan sebagai apa? Sebagai sesat. Gitu, Bro Ovid Jeremy. Itu overview terkait tentang Michael Heiser yang kamu mau bawa di sini. Jadi saya harus mengingatkan buat teman-teman, terutama Ovid Jeremy, lain kali next time kalau Anda membaca sesuatu bacaan itu harus Anda screening betul-betul. Yang Anda baca itu valid atau tidak. Anda gunakan sebagai data, betul nggak? Makanya biar aman, Bang Ovid, cari aman aja kayak Katolik. Kita punya istilahnya nihil obstat imprimatur. Apa itu nihil obstat imprimatur? Cari sendiri, Ovid. Itu cara bagaimana gereja Katolik mengauthorize suatu tulisan, suatu karya yang berkaitan tentang liturgi, yang berkaitan tentang pengajaran, buku-buku, terbitan apapun, itu mendapatkan legitimasi dari gereja Katolik. Itu istilahnya nihil obstat imprimatur. Ya, kalau Anda beli buku-buku Katolik itu nanti ada di depannya nihil obstat oleh siapa, imprimatur oleh siapa.